Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Suprianto, peserta Latsar golongan kedua angkatan ke-11 kelompok 3 dan nomor peserta nomor 29. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Min-Map etika publik. Etika publik. Sebelum ke etika publik, mari kita bahas dulu tentang 11 kode etik aparatur sipil negara. Yang pertama yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Tidak menyalahgunakan informasi intan negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Pendahuluan. Mari kita bahas tentang etika publik. Definisi. Definisi etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Moral. Kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Etika publik terkait pelayanan publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Integritas publik. Menurut para pemimpin dan pejabat publik, untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik. Kode etik, aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dan bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Sumber-sumber kode etik ASN. Sumber-sumber kode etik ASN itu terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014. 8 area perubahan reformasi birokrasi. Yang pertama yaitu manajemen perubahan. Yang kedua, penataan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penataan dan penguatan organisasi. Yang keempat, penataan tata laksana. Yang kelima, penataan sistem manajemen SDM. Yang keenam, penguatan akuntabilitas. Yang ketujuh, penguatan pengawasan. Dan yang kedelapan, yaitu peningkatan pelayanan publik. Untuk perubahan mindset, berubahlah dari pengusaha menjadi pelayan. Berubah dari wewenang menjadi peranan, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Dimensi etika publik. Dimensi etika publik, yaitu ada dimensi modalitas, ada dimensi kualitas pelayanan publik,
yaitu etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas. Dengan pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Pemerintah yang korup menyebabkan kemiskinan, sumber diskriminasi, rentan konflik, dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi disebabkan lemahnya integritas pejabat publik, kurangnya partisipasi, dan lemahnya pengawasan. Dimensi modalitas mencakup 3 aspek, yaitu tekanan akuntabilitas pada pertanggungjawaban kekuasaan melalui keterbukaan pemerintah atau adanya akses informasi bagi pihak luar organisasi pemerintah. Memahami akuntabilitas sekaligus sebagai tanggung jawab dan liabilitas sehingga tekanan lebih pada sisi hukum, ganti rugi, dan organisasi. Tekanan lebih banyak pada hak warga negara untuk bisa mengkoreksi dan ambil bagian dalam kebijakan publik, sehingga akuntabilitas disamakan dengan transparansi. Dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Adapun maknanya secara luas yakni tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral dan yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. 12 nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama, yaitu memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil, dan mendorong kerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Contoh perilaku-perilaku ditengarai melanggar nilai-nilai etika publik, yaitu pemanfaatan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi, titip absen dan sejenisnya, penerimaan tenaga honorer yang diwarnai oleh nepotisme, pemberian hadiah atau cenderamata, konflik kepentingan dalam pengadaan, pelantikan wali kota di penjara, terpidana korupsi menjabat kembali, whistleblower atau membocorkan informasi, pengunduran diri dari pejabat, terjerat kasus hukum dan tuntutan pidana, pembuatan tercela, kebocoran ujian nasional. Terima kasih. Mungkin hanya itu mind map dalam etika publik. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.